Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada OJK, BEI, dan kementerian terkait atas peluncuran bursa karbon pertama di Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon Indonesia. Jadi pada tanggal 26 September 2023, Presiden Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Peristiwa ini sebagai sebuah upaya untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan isu perubahan iklim yang belakangan ini marak terdengar dan sekaligus sebagai arus utama dalam tren perekonomian dunia. Langkah Presiden meluncurkan bursa karbon pada tanggal 26 September 2023 juga merupakan bentuk nyata dari komitmen Perjanjian Paris atau kita kenal dengan Paris Agreement. Nah, Bursa Karbon Indonesia ini dirancang untuk memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang diterbitkan untuk proyek-proyek atau kegiatan yang mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca di atmosfer kita, atau untuk perusahaan yang menghasilkan emisi karbon di bawah batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi. Bursa Karbon Indonesia ini merupakan langkah positif yang patut kita apresiasi, sekaligus langkah strategis dalam mendorong transisi menuju ekonomi yang rendah karbon dan pembangunan yang berkelanjutan tentunya. Bursa karbon juga dapat menjadi insentif bagi para pelaku usaha, baik di sektor publik maupun swasta, untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, energi terbarukan, dan sekaligus melakukan restorasi terhadap ekosistem. Namun, ada beberapa catatan yang menyertai peluncuran Bursa Karbon Indonesia tersebut. Ya, karena peluncuran Bursa Karbon Indonesia juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan terkait dengan tata kelolanya, transparansinya, akuntabilitas dalam pemberian sertifikat surplus karbon. Sertifikat surplus karbon ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa satu entitas itu telah menghasilkan emisi karbon di bawah batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi berkaitan dengan trading karbon, sehingga dapat menjual sisa kuotanya kepada entitas lain yang membutuhkan. Nah, sertifikat surplus karbon ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti proyek-proyek hijau, penanaman pohon, pengolahan sampah atau limbah, atau pembangkit listrik, tenaga surya, panas bumi, atau yang tidak menggunakan fosil energi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa sertifikat surplus karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia itu benar-benar berasal dari proyek-proyek atau kegiatan yang clear, rendah karbon atau valid, terverifikasi, dan berdampak nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah bisa mencegah terjadinya manipulasi data, duplikasi klaim, atau praktek-praktek curang lainnya yang dapat merusak kredibilitas dan integritas Bursa Karbon Indonesia. Pertanyaan berikutnya juga adalah, bagaimana caranya pemerintah melindungi hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan petani yang terlibat dalam proyek-proyek atau kegiatan yang menghasilkan sertifikat surplus karbon tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka pemerintah perlu membangun satu sistem monitoring, tentunya dengan regulasi, pelaporan dan verifikasi, atau biasa dikenal dengan MRV, ya, monitoring, report, and verification. Jadi sistem MRV ini harus dibangun secara independen untuk mengawasi seluruh proses pemberian sertifikat surplus karbon, sehingga kita bisa menghindari yang tadi, manipulasi, duplikasi, dan seterusnya. Sistem MRV ini harus melibatkan berbagai stakeholder, ya, termasuk di dalamnya adalah lembaga pemerintah tentunya, lembaga verifikasi independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, ekonomi hijau dan seterusnya, ya, organisasi masyarakat, NGO, masyarakat sipil, media,
dan masyarakat secara luas. Sistem ini juga harus memastikan bahwa sertifikat surplus karbon yang diperdagangkan di bursa karbon itu sesuai dengan standar internasional dan kriteria keberlanjutan. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akses informasi ke publik terkait dengan bursa karbon Indonesia. Pemerintah harus menyediakan data, informasi lengkap, akurat, dan terkini untuk jumlah dan jenis sertifikat surplus karbon yang bersedia diperdagangkan di bursa karbon Indonesia, serta harga dan volume transaksinya. Ini penting dalam rangka mendukung transparansi dalam perdagangan bursa karbon tersebut. Dengan demikian, bursa karbon Indonesia ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif, efisien, dan adil dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sehingga bursa karbon Indonesia ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai salah satu solusi dalam menangani isu-isu berkait dengan climate change atau perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan bantuan internasional hingga pada tahun 2030 dan berdasarkan skenario bisnis seperti biasa atau BAU sebesar 2.869 juta ton CO2. Target ini mencerminkan peningkatan ambisi dari target sebelumnya yang disampaikan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2016 sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia telah menetapkan visi jangka panjang untuk mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060 atau lebih awal melalui strategi rendah karbon dan ketahanan iklim. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, Indonesia membutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional yang punya concern terhadap ekonomi hijau atau ekonomi rendah karbon. Perdagangan karbon ini dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat memobilisasi sumber daya dan insentif untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap isu-isu perubahan iklim. Namun, perlu dicatat bahwa perdagangan karbon juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam perdagangan karbon adalah potensi terjadinya penipuan atau manipulasi dalam penerbitan atau penggunaan sertifikat surplus karbon. Beberapa contoh bisa kita lihat berkaitan dengan penipuan sertifikat karbon di beberapa negara. Misalnya di Uni Eropa terdapat skema penipuan yang disebut dengan carousel fraud, di mana para pelaku usaha membeli sertifikat surplus karbon dari negara non-Uni Eropa tanpa membayar pajak pertambahan nilai, dan kemudian menjual kembali di negara-negara Uni Eropa dengan PPN yang lebih tinggi dan mengantongi selisihnya. Skema ini diperkirakan merugikan negara Uni Eropa sekitar 5 miliar euro pada tahun 2008 sampai 2009. Ini contoh-contoh manipulasi terhadap sertifikat surplus karbon yang terjadi di beberapa negara. Demikian juga di India atau di Cina, ya, juga melakukan manipulasi terhadap sertifikat surplus karbon yang justru ini akan merusak kredibilitas daripada perdagangan karbon dalam pasar bursa karbon di dunia. Nah, kasus-kasus ini ya berkaitan dengan penipuan sertifikat surplus karbon ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki sistem verifikasi dan pengawasan yang ekstra ketat dan transparan dalam perdagangan bursa karbon. Tanpa sistem tersebut, perdagangan karbon dapat menjadi sarana untuk melakukan kecurangan.